Inilah 5 tahapan kehidupan manusia. 1. Kehidupan di alam roh. Sebelum manusia diciptakan, Allah telah menciptakan roh. Yang dimaksud roh adalah suatu kekuatan yang menumbuhkan kehidupan di alam ini, baik pada tumbuhan, binatang, maupun manusia. Namun, roh tersebut lebih dominan pada sesuatu yang memiliki kepekaan dan dapat bergerak, mempunyai akal dan dapat berpikir, yaitu binatang dan manusia. Di sana semua roh diambil kesaksian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya berfirman, "Bukankah aku ini Robmu?" Semua roh pun menjawab, "Ya, Engkau Rob kami." Kami bersaksi, kami melakukan demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Diambil dari Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172. 2. Kehidupan di alam kandungan. Alam kehidupan kedua yang akan dilalui manusia adalah alam kandungan. Terkait dengan alam kandungan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan melalui firman-Nya. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian Dia jadikan daripadanya istrinya. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Quran Surat As-Zumar ayat 6. Dengan kehendak dan kuasanya, Allah membentuk, menciptakan, dan menentukan jenis kelamin manusia. Ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada yang berjenis kelamin perempuan. Hanya di tangannya terletak kekuasaan dan kehendak untuk menjadikan sepasang laki-laki dan perempuan. Setelah proses penciptaan manusia sempurna di perut sang ibu, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur. Al-Quran Surat An-Nahl 16, ayat 78. Maka dari itu kita lupa terhadap kesaksian dan janji kita di alam roh, karena oleh Allah kita ditakdirkan atau dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Namun kita diberi potensi yaitu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, agar kita bersyukur. Pada hakikat, Allah menciptakan semua manusia dalam keadaan fitrah, yaitu beriman kepada Allah semata. Allah bahkan telah membekali diri kita dengan berbagai macam potensi yang sangat luar biasa. Itu bertujuan agar kita memanfaatkan semua potensi yang ada untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Kehidupan di alam kubur. Kita harus meyakini bahwa dunia hanyalah sementara. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian dan kebinasaan. Setelah mati, kemudian kita akan dibangkitkan dan hidup kembali. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, artinya, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat, dengan sebenar-benarnya. Quran Surat Nuh 17 dan 18. Kehidupan kita tidak akan berakhir hanya dengan kematian. Perjalanan hidup kita akan terus berlanjut. Setelah kita meninggalkan alam dunia yang fana ini, kita akan menuju alam kubur sebagai tempat penantian. Ketika perjalanan hidup kita telah sampai di alam kubur, barulah jiwa atau roh kita akan menyadari kebenaran janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Kehidupan di alam akhirat. Di alam akhirat inilah kehidupan kita akan kekal. Kita akan memasuki kehidupan di alam akhirat setelah terjadinya hari kiamat. Pada saat hari kiamat itulah berakhir semua kehidupan di muka bumi. Semua makhluk yang tersisa hari itu akan mati secara bersamaan. Semua akan hancur, berjatuhan dan saling bertubrukan seperti gunung, lautan, bintang dan planet-planet. Pada hari kiamat itulah, semua yang ada di langit dan di bumi akan hancur. Setelah hari kiamat terjadi, semua manusia dan jin dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir dilahirkan akan dibangkitkan. Usai semua manusia dan jin dibangkitkan, mereka akan berkumpul di sebuah tanah lapang yang sangat luas, yaitu Padang Mahsyar. Di sanalah mereka semua akan mendapatkan peradilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat ataukah golongan orang-orang yang celaka? Bagi golongan yang beruntung, maka mereka akan dihadiahkan tempat terbaik dan kenikmatan yang tidak pernah habis di dalam surga. Sedangkan, bagi mereka yang celaka maka Allah akan menyiksa dan memasukkan mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mereka semua akan hidup abadi sampai batas waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi 5 tahapan kehidupan manusia. Semoga kita dapat lebih giat lagi berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.